Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu filsafat pendidikan Islam. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena pendidikan Islam memiliki peran yang penting dalam membangun masyarakat yang berakhlak dan beradab sesuai dengan ajaran agama Islam. Apa itu filsafat pendidikan Islam? Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam serta konsep-konsep dasar dalam pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan sistematis tentang pendidikan Islam, sehingga dapat memberikan arahan dalam mengembangkan pendidikan Islam yang berkualitas. Pendekatan normatif, pendekatan ini merupakan pendekatan yang dijiwai motivasi dan tujuan keagamaan yang pelakunya memahami agama dengan tujuan mengajak orang lain agar mengakui apa yang menjadi keyakinannya. Kemudian pendekatan historis. Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dengan melihat kesejarahan, pemahaman terhadap sejarah pemikiran, politik, sosial, dan ekonomi dalam hubungannya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas menjadi satu keniscayaan. Pendekatan sejarah akan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori filsafat pendidikan Islam yang dikemukakan para tokoh sepanjang sejarah. Ketiga, pendekatan linguistik. Pendekatan bahasa yang digunakan dalam studi filsafat pendidikan Islam biasanya menekankan pada dua kategori, yaitu analisis bahasa dan analisis konsep. 4. Pendekatan kontekstual. Pendekatan ini adalah pendekatan yang mencoba memahami filsafat pendidikan Islam dalam konteks sosial, politik, budaya, di mana pendidikan Islam itu berada. Pendekatan kontekstual lebih mengarah kepada situasi dan kondisi sosiologis antropologis. Kelima, pendekatan kritis. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang bisa diterapkan dalam pendidikan yang inklusif dan multikultural. Filsafat kritis menekankan pada kemampuan individu untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif terhadap realitas sosial yang ada di sekitarnya. Keenam adalah pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani, hermeneuein, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. 7. Pendekatan perbandingan. Pendekatan ini adalah suatu metode studi dan penelitian yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan sesuatu terapan yang mempunyai kesamaan atau perbedaan dalam hal tertentu. Filsafat pendidikan sangat penting untuk dipahami karena pendidikan Islam memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter, moral, dan individu muslim serta membangun masyarakat yang berakhlak dan beradab sesuai dengan ajaran agama Islam. Ruang lingkup. Dapat kita lihat di sini bahwasanya ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam ada peserta didik, pendidik, kurikulum, materi, lingkungan, metode, sarana prasarana, dan tujuan. Asal atau pokok, karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan. Kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Berdasarkan dasar-dasar hasil kenyataan, maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai sesuatu yang berada di sekitar manusia sendiri, seperti kedudukan dan hubungannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam. Berbeda dengan pendekatan dalam filsafat pendidikan lainnya, karena memiliki orientasi pada tujuan akhir pendidikan, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam juga lebih mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendekatan-pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam seperti normatif, historis, bahasa, kontekstual, filsafat kritis, dan hermeneutika juga pendekatan perbandingan.
Kemudian kita akan masuk kepada fungsi filsafat pendidikan Islam ini. Jadi, fungsi pendidikan filsafat ini yaitu untuk memahami persoalan mendasar tentang pendidikan. Kedua, untuk mengevaluasi dari pelaksanaan pendidikan. Ketiga, untuk berpikir klarifikatif tentang tujuan-tujuan dan pendidikan. Keempat, memberikan bimbingan dalam mengembangkan situasi global pendidikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, materi, peserta didik, pendidik, kurikulum, lingkungan, metode, sarana, dan tujuan.